Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina as-siyam kama kataba alal ladzina min qablina la'allana nattaqu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamahu faman shamahu aqamahu imanan wa ihtisaban khurijat min dhanbihi kayaumi wulidathu ummuhu. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyun karim. Bapak Ibu hadirin hadirat jemaah salat subuh yang saya cintai karena Allah, syukur alhamdulillah kita masih hidup hari ini di menjelang akhir bulan Sya'ban, dan tidak beberapa lama lagi insyaallah kita akan masuki bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Syahrun fihi tuftahu abwabul jannah, di dalamnya saat itu dibuka lebar semua pintu surga. Wa tughlaqu abwabul jahim, pintu neraka semua dikunci rapat. Wa sufidas syayatin, setan-setan terbelenggu. Wa fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, dan semoga kita dapat mengisi Ramadan dan meraihnya ketika keluar dari Ramadan menjadi minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa, sebagai syarat untuk menjadi penghuni surga. Karena disebutkan dalam Al-Quran surga itu untuk yang bertakwa, u'iddat lil muttaqin. Jadi takwa itu tazkirah lidukhulil jannah, tiket masuk surga. Nah, sekarang orang sudah berebut tiket untuk pulang mudik, ya kan? Tiket kereta udah habis tiket. Nah, ini tiket takwa ini untuk pulang mudik ke surga. Karena memang asal kita di surga. Ya, ayah ibu kita awalnya di surga, diciptakan di surga, tinggal di surga, merasakan kenikmatan di surga begitu lama. Setelah itu ada kasus akhirnya keluar dari surga. Jadi kalau kita mudik yang sebenarnya itu ke surga. Siapa yang mudiknya tidak ke surga berarti sesat jalan kembalinya. Dia tidak ikuti road atau tidak ikuti mapnya. Map balik mudik itu ke sini di Al-Quran itu ya. Ada halal haram. Itu kayak map kita mau kemana coba. Belok kiri kita ikuti, belok kanan ikuti, lurus terus masuk tol, ikutin saja mapnya sampai kita ke tujuan. Nah, Al-Quran juga begitu. Ini halal makan, ini haram jauhi, ini hak perjuangkan, ini batil lawan. Nah, perintah kerjakan, larangan jauhi, itu mapnya dah. Kalau sampai wafat kita ikutin, maka sampai kita ke surga. Tapi kalau kita langgar, katanya lurus, kita balik badan, balik kanan, atau belok kiri kita belok kanan, ya udah sesat kita, nggak balik kampung, nggak mudik kita, tapi sesat, bukan mampir, kembalinya ke neraka. Jangan dibilang mampir ya, walaupun nanti ada juga yang penghuni surga itu adalah alumni penghuni surga, neraka, ada stempel di kedingnya itu al-juhannamiyun, alumni neraka jahanam. Tapi itu lama, jangan sebut mampir ya. Ada yang masuk surga mampir dulu. Mampir bagaimana coba? Yang kata Al-Quran paling sebentarnya itu labithina fiha ahqaba, berabad-abadnya neraka, berabad-abadnya hitungan akhirat bukan dunia. Mana ada mampir sampai berabad-abad. Mampir itu cuma berapa? 15 menit lah kalau di dunia itu. Jadi di antara amal yang mendatangkan kita menjadi calon penghuni surga adalah puasa. Nah, pada kesempatan ini ya barangkali kita akan perbanyak diskusi, cuman beberapa hal yang penting sekali terkait dengan puasa, persiapan puasa. Saya bawa kitab fikih sunnah karena beberapa hal yang saya sampaikan agaknya akan ada kontroversi atau kontradiksi dengan pemahaman selama ini. Bagus sekali nanti kalau ini saya bikin PDF-nya saya kirim ya, kalau nanti jemaah ada yang mempertanyakan.
Jadi ibadah puasa ini belum diwajibkan ketika Nabi di Mekah. 13 tahun Nabi berdakwah tauhid, iman, akidah, tauhid, iman, akidah, keyakinan pada Allah pada hari akhir. Ya, baru akhir-akhir dari dakwah di Mekah yang 13 tahun sejak Nabi menerima risalah di Gua Hira umur 40, kan Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. Itu sekitar dakwah Nabi 11 tahun dari diangkatnya menjadi Rasul, baru ada kewajiban sholat ketika Isra dan Mi'raj, usia Nabi sekitar usia 51 tahun. Baru 1,5 atau 2 tahun kewajiban sholat terjadi hijrah ke Madinah yang ada prolognya dulu, ada pendalaman dulu, apakah ke Habsyi, apakah ke Taif, itu semua ternyata kurang kondusif. Akhirnya hijrah diperintahkan ke Madinah. Nah, ketika hijrah belum ada kewajiban puasa, masih sholat saja. Di samping menjaga akidah, ya, keimanan, ketauhidan, melawan kesyirikan. Nah, baru tahun kedua Hijriah, tahun kedua setelah hijrah, baru turun ayat yang mewajibkan untuk berpuasa. Surat Al-Baqarah turun tuh 3 ayat awal, 183, 184, 185. Itu di hari kedua, hari Senin, hari kedua bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya, malam, Senin malam 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah, hari Senin. Turun ayat itu. Nah, ketika turun ayat itu belum langsung puasa. Karena Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa. Kapan? Ayyaman ma'dudat, harinya ditentukan, bukan setiap hari sepanjang tahun, hari tertentu saja. Kapan hari tertentu itu? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yaitu di bulan Ramadan bertepatan saat itu turunnya Al-Qur'an, maka bulan Ramadan itu puasa wajibnya. Nah, dari Sya'ban tanggal 2 ke Ramadan ada spare waktu 28 hari. Nah, apa yang dilakukan Nabi kepada sahabat selama 28 hari itu? Nabi mengajarkan persiapan kepada sahabat untuk mengisi Ramadan itu dengan amal-amal terbaik. Jadi training sahabat oleh Nabi. Ya, di training apa amal-amal yang afdol selama Ramadan, bagaimana menyambut Ramadan, al-isti'adad, persiapan-persiapan apa. Jadi Nabi training dulu Pak sahabat. Maka wajar sekarang kita training dulu persiapan masuk Ramadan. Tapi udah kalah kita tinggal 8 hari ya. Terserah dah, nanti lihatlah pemerintah dengan kalau Muhammadiyah udah persiapkan itu udah tanggal 11. Nah, perlu persiapan yang matang. Karena kalau tidak maka akan kurang maksimal. Kalau begitu, apa persiapan yang mesti dilakukan? Yang pertama, untuk amal itu dalam Islam mesti ada dalil dan hujjah. Karena itu persiapan pertama adalah isti'adadul ilmi, persiapkan ilmu. Ilmu apa? Ilmu seputar fiqhus syam, fikih puasa. Dalil-dalilnya, apa saja yang membatalkan puasa, apa rukun puasa itu apa saja, apa yang membatalkannya, kewajiban yang dikerjakan, dan apa sunnah-sunnah afdol selain kewajiban yang menjadi amal rutin di luar Ramadan, dan sekarang tambahannya yang sunnah, apa saja yang afdol. Dan semua amal itu mesti berdasarkan hujjah. Nah, banyak orang menyambut Ramadan ini nggak tahu hujjahnya dari mana. Coba yang pertama fenomenanya, kalau memang nanti Senin atau Selasa Ramadan, silahkan kemanapun yang jalan besarnya itu di sebelah kuburan, macet tidak? Macet. Kenapa? Orang pada ziarah kubur. Menjelang Ramadan itu pun terulang lagi menjelang Idul Fitri. Nah, perkaranya ziarah kubur itu betul-betul cara menyambut Ramadan atau bukan? Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi mengajarkan persiapkan untuk masuk Ramadan.
Ziarah kubur itu kapan saja, dari kemarin, dari sekarang sudah siap-siap. Untuk apa? Pertama, untuk kepentingan pribadi, mengingat mati. Yang kedua, konteks dalam hal orang hidup dan orang mati, konsepnya siapapun orang yang mati itu, mau dia orang biasa, mau dia ulama, mau dia kiai, mau para wali, mau dia waliullah maupun dia wali murid, konsepnya orang mati butuh doa orang hidup. Jangan dibalik. Nah, sementara ketika ziarah itu tidak ada pembimbing yang mentraining fikih ziarah. Siapa yang ziarah? Ayo ke makam wali. Wali ada 9. Cuman yang makamnya berdekatan itu ada 4 atau 5 wali. Karena itu kita cuma sekali perjalanan ziarah 5 wali aja. Berapa 5 wali? Ongkosnya 5 juta. Itu sudah semua termasuk PP pulang pergi. Nah, bisnis. Lalu orang ziarah, yang terjadi banyak yang menjadikan para wali sebagai wasilah. Bahkan ada yang meminta diwasilah untuk minta kepada Allah. Malah juga ada yang minta langsung ke wali itu karena nggak ada fikih ziarahnya, nggak diajarin akidah. Dan Nabi melarang sahabat ziarah kubur pada awalnya. Nabi melarang ziarah kubur, nggak boleh ziarah-ziarah itu ke makam ahlu Badar, ahlu Uhud, ya. Dilarang Nabi, tak boleh ziarah. Nah, Nabi ajarin dulu fikih ziarah. Sudah sahabat ngerti fikih ziarah kubur, maka baru Nabi bilang, nahaitukum ziyaratal qabri fazuruha. Dahulu aku larang kalian ziarah kubur, maka sekarang silahkan ziarah. Kapan dipersilakan? Setelah para sahabat belajar fikih ziarah kubur. Nah, supaya tidak ada pelanggaran, karena kuburan itu rumahnya orang meninggal. Bagaimana adab masuk rumah orang? Kan salam dulu, assalamualaikum ya ahlad diyar. Gak usah nunggu jawaban, Pak. Kalau jawab lari nanti kan. Di antaranya tak boleh menginjak kuburan. Lebih baik kamu menginjak bara api yang sangat panas daripada kamu menginjak kuburan, kata Nabi. Nah, ini bukan diinjak, malah didudukin batu nisan itu. Katanya mau menghormati orang di kubur, malah diinjak, didudukin sambil ngerokok pula. Bagaimana itu? Lalu belum lagi ibadah di situ dengan baca Quran, dengan doa-doa. Mana yang boleh, tidak boleh, itu diajarin dulu baru ziarah. Kalau ada larangan Nabi, nahaitukum, aku larang kalian dahulu ziaratul qabri fazuruha, sekarang ziarah. Ada larangan di awal, ada perintah di akhir, hukumnya jadi apa? Kalau larangan haram, kalau perintah wajib atau sunnah. Nah, sekarang ada larangan di awal, ada perintah setelahnya. Hukumnya jadi apa? Ziarah kubur jadi apa? Sunnah. Minum dulu. Ini pagi ulang nih, Pak. Aduh, saya udah kemanisan, Pak. Lihat aja nih manis ini. Makanya kucing sering jilat kulit saya. Lumayan, Pak. Kadang-kadang dites darahnya ya 500. Paling rendah 330 itu. Sewaktu ya. Udah kemanisan. Kalau ada yang bening aja. Nah. Oh ini, ya ini dah, enggak usah, Pak. Jadi kalau dalam kaidah usul fiqh ya, termasuk mazhab Syafi'i, al-amru ba'dan nahyi al-ibahah. Ada perintah sebelumnya larangan, menunjukkan mubahnya hukum. Di hukum ziarah kubur apa? Mubah. Mubah itu ketika orang sudah ngerti fikih ziarah. Nah, kalau belum ngerti fikih ziarah gimana? Ya, belajar fikih ziarah dulu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena penyampaian yang viral, kadang-kadang mulai satu ustadz diikuti yang lain. Seperti yang saya pernah tampilkan ya bulan kemarin itu, seperti omongan ustadz satu orang diikuti orang banyak. Jangan katakan masuk surga karena amal soleh, tetapi karena rahmat Allah. Itu kan sudah saya bahas tuh dengan berbagai dalil. Viral, akhirnya orang ikut-ikutan. Ada lagi yang populer, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Kata siapa itu?
Mulai satu orang akhirnya diikutin. Bukan kata Nabi. Itu hadis palsu. Tapi diamalkan. Akhirnya habis sahur tidur. Habis subuh tidur. Sampai zuhur bangun sholat tidur lagi. Sampai asar bangun main catur. Azan maghrib buka puasa. Kamu ini tidur mulu plus main catur. Kamu ini enggak ibadah apa? Ini ibadah. Apa kamu tidak dengar? Nabi bersabda, naumus shaimi ibadatun. Tidurnya orang puasa ibadah. Itu dari mana dalilnya? Sudah banyak ahli hadis yang meneliti itu bukan dalil hadis itu. Nabi tidak berkata. Siapa yang mengatakan sebuah perbuatan itu dari Nabi padahal Nabi tidak mengerjakannya, atau perkataan dari Nabi padahal Nabi tidak berkata, maka dia sudah booking satu tempat di neraka jahanam. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan atas namaku, kata Nabi, maka dia telah booking satu tiket ke neraka jahanam. Tuh, hati. Ada lagi nih Pak. Sebenarnya nggak ini? Syahrul Ramadan awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru yatkum minan nar. Puasa Ramadan itu awalnya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah pelepasan dari azab neraka. Ada lagi yang kreatif dibaginya. 10 hari pertama bulan rahmat, 10 hari kedua ampunan maghfirah, 10 hari ketiga pelepasan azab neraka. Sering dengar? Pembagian seperti itu dari mana? Ada hadisnya? Iya, tapi hadis itu matruk. Udah diteliti oleh para ulama, termasuk Imam Suyuti telah menetapkan dengan hasil penelitian yang sangat dalam bahwa hadis itu matruk. Matruk itu adik kembarnya maudhu'. Kalau maudhu' perawinya pendusta, tukang bohong. Kalau matruk perawinya diteliti oleh ulama di atasnya tukang dusta. Tahu bedanya? Kalau maudhu' perawinya pembohong. Kalau matruk itu kembarannya maudhu' itu. Si perawinya diteliti oleh para ulama memang tukang bohong. Jadi penilaian ulama zamannya orang ini tukang bohong. Itu kalau matruk. Kalau maudhu' memang sehariannya tukang bohong. Nah, itu maudhu'. Dan hadis dhaif itu macam-macam ya. Ada sekitar 34 atau 36 hadis. Hadis lemah itu Pak. Hadis dhaif itu tidak semua sampah loh. Ini kalau hadis dhaif sampah nggak boleh dipakai. Yang parah cuma 4, yaitu hadis maudhu', matruk, munqati, ya mu'dhal. Ini yang tidak bisa dipakai sama sekali. Tapi kalau yang dhaifnya lemah, mu'an'an, mursal, ada beberapa pertimbangan untuk diamalkan dengan syarat yang sangat ketat. Ya, di antaranya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi dalilnya. Nah itu, tapi kalau lolos semua bisa diamalkan hadis dhaif. Dan tidak terkait akidah ya, terkait dengan motivasi amal. Banyak seri-serinya. Itu dipelajari dalam satu mata kuliah namanya ilmu mustalihil hadis ya, ilmu jarah wa ta'dil. Nah, sedangkan ini sudah dijarah di ta'dil hadis ini. Ya, banyak sekali ulama hadis itu sudah menetapkan bahwa hadis ini ada yang mengatakan maudhu', ada yang mengatakan matruk. Tapi populer. Dan ini memang tidak masuk akal, Pak. Secara akal membagi rahmat Allah, membatasi ampunan Allah itu bertentangan dengan sifat dan sifat Allah. Sifat Allah yang Maha Pengasih, ngasih rahmat, ngasih ampunan tidak dibatasi oleh 10 hari pertama Ramadan. Karena saat ini saja tanpa Ramadan Allah Maha Pengampun. Walaupun orang sudah membunuh 99, dia curhat dengan seseorang lalu mengatakan dosa Anda sangat besar, tidak akan diampuni, dibunuhnya pula jadi 100. Orang ini belum beramal apapun, perbuatannya membunuh sampai 100, maksiat, syahwat, belum sempat beramal baik sedikit pun, lalu dia bertobat, belum ada amal baik sedikit pun, baru tobat doang amalnya, masuk surga dia. Itu tidak mesti bulan rahmat, tidak mesti bulan Ramadan. Jadi kalau
membatasi Ramadan dengan 10 hari pertama, berahmat Allah 10 hari pertama Ramadan, ini mengecilkan maha luasnya rahmat ampunan Allah. Jaminan Allah melepaskan dari azab itu kapan saja, tidak mesti Ramadan. Nah, karena itu secara dalil akal juga tertolak. Tapi ini populer, antum dengar aja nanti kalau di masjid kita ada kultum, ada ceramah, ustadz-ustadz akan bahas itu. Nah, ini kenapa tidak mempersiapkan Ramadan dengan ilmu? Karena yang sudah populer dari tahun lalu, ya itulah sekarang yang disampaikan. Saya dulu nyampaikan itu juga. Nah, setelah saya belajar hadis, wah ternyata yang saya sampaikan keliru. Ya berubahlah, nggak apa-apa kan? Kita semua pasti pernah salah. Dari tahun 2000 sampai 2004 itu saya masih berpaham seperti itu. Saya ceramahkan juga di mana-mana. Nah, setelah saya nyantri di Darussunnah dulu, Profesor Dr. Haji almarhum ya Syekh Mustafa Yaqub. Nah, saya mondok di situ. Hadis, tiap hari belajar hadis. Itu udah ditahqiq itu, Pak. Udah ditahqiq itu udah diteliti, udah disimpulkan memang itu hadis tidak bisa disebutkan dari Rasulullah. Nah, masih banyak hal-hal lainnya, Pak, yang orang di bulan Ramadan laksanakan padahal bukan sahih. Yang sahihnya malah nggak dikerjakan. Nah, ini kebolak kan? Tadi kurang persiapan ilmu. Yang kedua, persiapan di bulan Ramadan itu termasuk persiapan ilmu itu soal penetapan awal Ramadan, awal Idul Fitri. Aduh, ini selalu saja begitu. Kita selalu memaklumi perbedaan, sehingga seolah-olah setiap tahun harus beda. Padahal lebih baik itu tidak beda. Ya, apakah kita ikutin ajaran Islam atau ajaran ormas? Kalau ormas itu ormas Islam, pasti ajaran Islam. Artinya si ormas juga, kalau dalil agamanya lebih kuat, dia mundur satu langkah lah. Jangan ego. Ya, misalnya Muhammadiyah sudah tanggal 11, nanti yang lain bagaimana? Ini kan perbedaannya di sisi penetapan. Ada metode hisab, ada metode ru'yat. Tapi orang bilang hanya dua itu. Bukan. Sebenarnya pertentangannya bukan pada dua metodologi penetapan awal Ramadan, tetapi sebenarnya antar ru'yat sendirilah. Ru'yat itu bisa dua, ru'yatun mahaliyatun dan ru'yatun alamiyah. Alamiyah itu global, internasional. Mahaliyah itu lokal. Nah, yang dipakai di zaman Nabi dan sahabat itu ru'yat alamiyah, global. Tiba-tiba ketika bangsa-bangsa terpecah, negara Islam ini berbeda, ya dulu kan satu pemimpin, sekarang udah banyak, akhirnya masing-masing menetapkan sendiri. Memang akar masalah ru'yatun mahaliyatun terjadi di zaman sahabat, tapi bukan khulafaur rasyidin. Di zaman siapa? Muawiyah, ya kan? Nah, itu udah khalifah setelah Ali kan. Adanya ru'yatun mahaliyatun, sudahlah berbeda terus, mahal pula biayanya. Nah, kalau kita mau mundur selangkah, Muhammadiyah mundur selangkah dari hisab ke ru'yatun alamiyah, NU juga dari mahaliyah ke alamiyah, tetap ru'yah juga kan? Pasti sama terus kita. Mau Ramadan, mau Idul Fitri. Nah, tapi tidak ada yang mau mundur selangkah. Maunya maju selangkah-selangkah, ya tabrakan. Udah dekat maju selangkah, tabrakan. Mundur ya lebih enjoy. Dan sebenarnya nggak bisa ditoleransi perbedaan itu, Pak. Masa satu masjid bisa beda? Emang kita jemaah ini beda-beda ya bulannya? Bulan untuk jemaah ini bulannya yang lain, ini bulannya lain. Kan kacau tuh. Katanya pakai lokal, kok bisa dalam satu rumah bisa beda? Satu masjid bisa beda? Tidak konsisten. Kalau memang kita pakai lokal, berbedanya kita dengan Sumatera wajar. Kita Jawa berbeda dengan Sulawesi wajar. Tapi anehnya kita dengan Sulawesi itu ada yang sama. Dan kita ada yang beda dengan Sulawesi itu. Antar kita di Pulau Jawa saja beda ada. Bukan antar pulau lagi, antar RT aja beda. Gimana kita bisa memaklumi itu hal seperti itu? Dan lebih aneh lagi, antara kita dengan Malaysia, Sumatera dengan Malaysia itu ujungnya Sumatera dengan ujungnya Malaysia itu udah dekat banget tuh. Tapi orang Sumatera itu menunggu Papua. Kalau Malaysia sudah menetapkan, dia tunggu Papua, iya apa enggak? Kan gimana logikanya? Bahkan satu pulau itu antara Kalimantan dengan Brunei. Brunei udah misalnya Ru'yatul Hilal tuh Brunei. Orang Kalimantan nunggu Jawa. Gimana logikanya coba?
Itu kita maklumi terus. Bagaimana kita nggak asik lah kita puasa yang lain belum. Nanti kita sudah takbiran yang lain masih puasa. Nah, itu dipelihara. Jadi tidak usah diadu domba, kita udah berpecah. Yang paling nyaman kalau kita satu. Nah, itu perlu dengan ilmu. Yang ru'yatun, yang lihat bulan, yang hisab. Kadang yang ru'yatun ngotot juga itu yang ru'yah itu. Harus lihat dengan mata telanjang, nggak bisa kita pakai hisab. Padahal beberapa alat untuk melihat itu hasil hisab. Bukankah teropong itu lensanya itu hasil hitungan, Pak? Sinus kosinusnya itu. Pakai hisab itu, Pak. Nggak mungkin nggak. Kacamata aja pakai hisab, diukur dulu minus 300 misalnya. Plusnya berapa, silinder berapa. Itu hisab. Pakai kacamata. Nah, kalau mau murni mata telanjang berarti pakai kacamata pun nggak boleh, apalagi pakai teropong. Nah, di situ kan ada celah-celah, kita harus memang memaklumi kita ada titik lemah, mau metode ini, mau metode ini. Akhirnya kita ketemu untuk sama. Nah, itu yang pertama, persiapan ilmu. Yang kedua, untuk masuk Ramadan itu adalah isti'dadul qalbu, persiapan hati. Tanamkan azam yang kuat sambil terus minta, ya Allah, biarkan aku hambamu berjumpa dengan Ramadan. Ya, kalau hati sudah kuat, maka tekad sudah membaja, maka amal kita akan maksimal. Karena Allah semata, jangan karena yang lain. Ibu-ibu mungkin ada niat mau langsing mumpung Ramadan puasa. Ya kalau karena Allah silakan, tetapi utamanya niat karena Allah semata. Tapi kalau ibu minta langsingnya kepada Allah boleh, tapi kalau minta langsingnya itu bonus aja. Yang dagang mungkin lagi Ramadan rame ini, ya. Orang mau baju baru semua, orang mau beli peci, orang mau bikin makanan. Itu boleh, tapi semua karena Allah. Dan saat itu memang umat Islam mesti memanfaatkan secara ekonomi. Jangan sampai kita yang berpuasa, umat lain yang memanfaatkannya. Produk misalnya, itu Israel punya produk kurma paling berkualitas, paling laku, dan kurma termasuk hasil pemasukan terbesar penjajah Israel. Tuh, tahu-tahu masuk di depan kita, wah buka bersama, enak sekali nih, kajol apa, kurma Israel. Kenapa tidak ajwa atau yang lain? Ada Tunisia kan, enak juga lah. Ya, tidak semahal kurma Israel. Minuman termasuk, ya walaupun di Indonesia pabriknya, tapi keuntungannya untuk Israel. Kenapa? Karena keuntungannya sudah dipakai untuk menggenosida. Sampai detik ini, Bapak tahu kemarin rakyat Gaza kelaparan, ngantri, Pak. Bukan ngantri beras kayak ibu-ibu dikasih bansos, bukan bansos, beras murah ya, sampai berkilo-kilo. Pas Bapak lihat, kayaknya di Gaza apa di Indonesia itu ngantri begitu. Di Gaza juga ngantri kayak gitu, tapi ngantri makan, kelaparan. Lagi ngantri kelaparan, ditembakin oleh Israel. Nah, kalau satu pelornya itu dibeli atas keuntungan bisnisnya, termasuk minuman, makanannya yang ada di Indonesia ini, maka siapa yang beli itu andil dalam pembunuhan, penggenosidan rakyat Gaza, walaupun sekecil apapun dari keuntungan bisnis itu. Apalagi di Ramadan, minuman masih juga produknya itu. Saya masih lihat itu, ya kemana-mana saya ceramah juga masih lihat. Saya bawa ini terus ini. Ya, saya beri peringatan nih pengurus nih. Ya, karena saya dari 2012, Pak, sampai saya ngisi buka puasa di Pertamina. Makanannya itu, minumnya itu. Saya tidak minum-minum itu. Padahal sunnahnya kalau sudah waktu berbuka masuk, secepatnya batalkan puasa kan? Saya ngimamin, belum minum, belum makan. Jadi ada spare waktu dari pada maghrib ke isya untuk ngimamin sholat tarawih sama kultum. Saya turun, saya cari itu. Saya cari warung-warung juga di sini. Semuanya merek itu minumannya. Aduh, gimana? Makanya sekarang pelajaran saya kemanapun saya pergi ini ada satu dus nih di mobil ini. Enggak pernah, saya udah nggak pernah dari 2012 ya. Saya tahan untuk tidak. Kalau saya dikasih minum yang begini nggak tahu sumbernya dari galon mana, saya minum. Saya nggak tahu itu galon mana. Kalau saya tahu nggak. Nah, di bulan Ramadan
Karena dulu kami di BSD itu ada forum masjid musola. Udah ikrar itu semua masjid BSD ini tidak boleh lagi pakai minuman itu. Itu ketika lagi 212 itu. Setelah itu masjid ini cuma menerapkan setahun, yang ini cuma setengah tahun. Akhirnya sekarang masih balik lagi ke situ. Akhirnya 212 tuh layu sebelum berkembang udah. Ada sekarang yang masih hidup 212 di mana? Masih ada ya? Tapi sudah la yamutu fiha wa la yahya ya kan? Enggak tahu mati, enggak tahu hidup kan? Bertahan doang sekarang, bertahan hidup. Coba kalau kita kompak semua, mungkin sudah dahsyat itu ya, bisa merajai ekonomi. Nah, itu maksudnya keberkahan Ramadan itu termasuk keberkahan ekonomi. Kenapa-napa nih orang kafir pada menikmatinya. Saya di pondok nggak ada yang konfirmasi, tahu-tahu ada yang ngirimin 150 kotak McD. Waduh, gimana? Saya udah larang santri, nggak ada yang konfirmasi. Beberapa dus Aqua. Akhirnya udah kita. Untungnya di Ciputat dulu masih ada di bawah jembatan dekat flyover itu, Kampung Pemulung. Sekarang udah nggak ada ya, digusur semua. Kita bawa ke situ. Tapi nggak pakai kotak-kotaknya, kita beli bungkus nasi, pindahin, bungkus baru kasih. Kalau kita kasih dengan kotak-kotaknya kita mempromokan. Nah, itu kejadian banyak orang dermawan ngasih buka puasa tapi tanpa konfirmasi di pondok pesantren. Kan lumayan itu kalau kita sisi kehematan, tapi saya tidak mengajarkan anak-anak kita menghafal Quran, dijaga yang masuk ke perutnya baik makanan maupun minuman. Nah, hasilnya alhamdulillah santri kita udah lebih dari 180 hafiz 30 juz, Pak. Dan rata-rata hafalan Quran bersanad. Bersanad itu hafalan Quran dipertanggungjawabkan, ada silsilah dari guru-guru ini sampai Rasulullah bacaan Qurannya. Ya, kalau masjid ini mau diimami santri kita boleh. Bukan santri lagi sekarang, sudah banyak jadi ustaz, syekh, ya. Bahkan memiliki rantai sanad tertinggi di dunia. Ini saya jaga karena untuk Al-Quran anak-anak jangan sampai masuk yang makruh aja jangan, apalagi yang haram. Nah, jaga keberkahan itu. Kemudian persiapkan juga isti'dadul jasad, persiapan fisik, jangan sampai sakit. Ya, ini kita harus latih. Makanya disunahkan di bulan Sya'ban memperbanyak puasa sunnah. Selain Senin Kamis sudah oke, tambah sedikit mungkin tengah bulan. Nah, supaya apa? Ketika kita sudah terlatih, lalu sebulan penuh akan berpuasa, kita tidak kaget, sudah terlatih perut kita. Jangan sampai tidak pernah puasa sunnah sama sekali, tiba-tiba puasa sebulan penuh. Hari pertama langsung drop, masuk rumah sakit, sembuhnya kapan? Habis Idul Fitri, enggak puasa dia. Ya kan? Jaga kesehatan, jangan begadang. Ya mungkin olahraga ditambah istirahatnya, ditambah olahraganya. Nah, fisik agar kuat. Nah, dilatih dengan amal-amal sunnah. Nah, dilatih juga untuk membiasakan amal sunnah, baca Quran. Mungkin dinaikkan lagi, biasanya 1 halaman, sekarang 1 ain. 1 ain 1 halaman ya? Bacakan 1 ain apa 1 halaman? Nah, pokoknya 1 halaman jadi 2 halaman atau 1/4 juz. Kenapa? Nanti Ramadan kita mau selesai 1 juz setiap hari. Bahkan ada yang ikrar mau 2 juz, silakan. Tapi kalau nggak pernah baca Quran, tiba-tiba mau 1 juz sehari, bacanya patah-patah. 1 ayat itu baru sebaris, lama habis waktu durasinya. Karena nggak terbiasa, mulutnya sudah kaku dengan Al-Quran, tidak lentur. Bagaimana mau dapat 1 juz? Nah, dilatihlah dari sekarang. Karena ada ayat-ayat yang mungkin baru, kita susah menyebut hurufnya. Nah, itu memperlama. Tapi kalau udah terbiasa, mulut bacaan lentur, bisa. Dari sahabat dilatih. Nah, termasuk sholat malam. Mulailah daripada kita nggak pernah sholat malam, tiba terawih hari pertama langsung 11 rakaat. Tahu-tahu hari kedua teler, nggak terbiasa sholat tahajud, nggak terbiasa sholat duha. Akhirnya kayak KO di awal-awal. Karena saking semangatnya, setiap sholat sunnah dikerjain tuh dari pertama tuh, dari qobliyah ba'diyah, kemudian sunnah fajar, subuhnya, duha dikerjain semua, akhirnya sampai tarawih teler dia, hari kedua keok. Makanya banyak masjid hari pertama kedua itu penuh, hari kesekiannya semakin maju safnya.
Yang tenda di luar udah nggak ada lagi. Tenda itu jemaah semua penuh itu hari pertama itu. Karena tidak siap fisik. Dan jangan punya asumsi terbalik. Begini, kan Ramadan semua dosa diampuni kalau kita beramal karena Allah. Nah, sekarang mumpung belum Ramadan kita bikin dosa dulu. Nanti pas Ramadan kita habisin. Bukan begitu. Siapa yang jamin kita sampai Ramadan umurnya? Pastilah Ustaz. Ini kan tinggal seminggu lagi. Ya siapa jamin? Ada yang jamin bisa hidup, masih hidup seminggu lagi? Enggak usah seminggu lagi, besok. Coba ada yang berani nggak sekarang dengan gagah bilang bahwa besok hari Senin saya pasti masih hidup? Ayo, maju yang berani. Jangan coba-coba. Nanti Ramadan kita bakar dosa. Sekarang kita bikin dulu. Nggak bisa begitu. Itu logika anak TK gitu. Ya. Dari sekarang lah. Jadi kalau kita sudah sangat antusias dengan Ramadan, lalu kita mati, mudah-mudahan mati kita itu sama dengan orang mati saat Ramadan, karena kita merindukan kedatangannya. Itu mati hari baik, bulan baik kan, walaupun kita meninggalnya di bulan Sya'ban. Jangan dibalik, buat dosa dulu, nanti dibakar, tahu-tahu belum masuk Ramadan kita udah wafat. Nah itu. Nah kemudian persiapkan istidadul amwal, persiapkan harta. Jangan ada yang mengganggu kekhusyuan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Harta. Mungkin masih ada utang, selesaikan dulu sebelum Ramadan, selesaikan. Masa kita lagi baca Quran ditagih hutang? Repot kita, sembunyi di mana ini nanti supaya nggak ketemu. Sholat qiyamul lail, tarawih. Tahu-tahu yang punya hutang ikut juga sholat, satu saf juga. Kita mau khusyuk nggak jadi khusyuk, Pak. Antum sholat satu saf. Sebelah kita yang kita pinjam uangnya 10 juta. Yang sebelah kiri yang kita pinjam uangnya 15 juta. Kita di tengah-tengah. Khusyuk nggak antum sholat? Selesaikan semuanya. Ya. Persiapkan harta. Kedua, mana yang masih ada ganjalan? Ini masih ada zakat yang belum dikeluarkan. Keluarkanlah zakat. Jangan ditunggu, kan sebaiknya keluarin zakat di bulan Ramadan. Nggak ada itu. Kalau jatuh temponya di bulan Sya'ban, ya bulan Sya'ban, jangan ditunda. Menunda pengeluaran zakat itu zalim kepada penerima zakat. Kita jatuh temponya tanggal 27 Sya'ban. Tinggal 3 hari Ramadan saya bayar zakat nanti 1 Ramadan. Enggak bisa. Karena kalau tempo udah lewat kita zalim kepada penerima zakat. Kecuali kalau nanti zakat kita itu Syawal. Supaya dapat keberkahan kita keluarkan di bulan Ramadan. Boleh mengawali ngeluarin zakat untuk yang sudah pasti zakatnya. Misalnya 100 gram emas. Kapan jatuh temponya dimiliki setahun? Bulan Syawal. Kita keluarkan 2,5% di bulan Ramadan. Itu boleh. Malah itu dapat tambahan pahala sunnah. Zakatnya wajib, dapat pahala wajib. Lalu mengawali mengeluarkan zakat itu sunnah, dapat 2 kali kebaikan, wajib dan sunnah. Ya, bagus itu. Tapi kalau sekarang bulan Sya'ban jatuh tempo harus keluarin zakat, kita keluarin Ramadan, zalim. Dengan alasan mencari keutamaan beramal di bulan Ramadan. Artinya kita punya harta itu bisa mendukung kita untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Contoh ini, kira-kira bisa nggak kita sehari bisa nggak baca Al-Quran 30 juz? Bisa nggak? Supaya dapat pahala 1 huruf pahalanya 10. Kita ingin sehari dapat pahala baca Quran 30 juz. Nggak bisa ya? Kalau baca Quran nggak bisa. Pahala bisa nggak? Bisa dapat pahala 30 juz sehari? Bisa. Bagaimana caranya? Kata Nabi, man fattara sha'iman. Nah ini terjemahnya sering keliru. Orang-orang sering keliru. Kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi, ini saya jelaskan dulu yang terjemah keliru. Barang siapa yang memberi makan orang puasa, mana boleh Pak? Dosa kita ngasih makan orang puasa. Jadi fattara itu bukan at'ama. Kalau kata Nabi man ta'ama atau man at'ama, siapa yang ngasih makan orang puasa, benar terjemahnya. Ini hadisnya man fattara shaiman. Fattara itu memberi pertama.
sebelum yang lain-lain. Anak baru lahir itu fitrah, karena baru pertama lahir ke dunia. Fatoro juga dari fatoro itu fitrah. Ya kan? Kita berlebaran hari raya Aidil Fitri dari fatoro itu. Kenapa? Hari pertama kita diharapkan bersih dari dosa. Hari pertama. Jadi fatoro itu makan pertama. Bukan ngasih makan orang puasa. Ngasih makan pertama itu yaitu ngasih makan sahur atau berbuka. Kenapa disebut fatoro makan sahur? Karena orang ketika tidur tidak makan tidak minum, dia bangun makan pertama itu makan sahur. Jadi itu fatoro, iftar. Nah sekarang iftar diterjemahkan lebih sempit. Siapa yang memberi makan iftar makan buka puasa? Tidak hanya buka puasa ya iftar. Kenapa? Karena dia makan pertama dari pagi sampai sore tidak makan tidak minum. Makan pertamanya ketika masuk maghrib, maka disebut fatoro iftar. Jadi kalau hadis itu diterjemahkan lebih lengkap, man fattoro iman, barang siapa yang memberi makan sahur garis miring berbuka puasa. Nah, itu terjemahan yang lebih tepat. Tapi orang banyak antusias memberi buka puasa tapi tidak antusias memberi makan sahur. Mana yang lebih utama, ngasih makan berbuka atau sahur? Sama utamanya ya. Tapi kalau melihat indikator ayat, maka mempercepat amal soleh lebih baik daripada menundanya. Sekarang lebih cepat mengasih sahur atau lebih cepat ngasih buka? Nah kalau dari sisi itu maka sahur lebih utama. Karena orang mulai puasa ketika sahur itu. Kalau berbuka orang sudah puasa sehari. Jadi lebih lambat dari sisi waktu. Tapi orang banyak antusias memberi makan buka puasa bukan sahur. Tapi tidak harus makan Pak, termasuk berbuka. Kata Nabi, berilah orang buka puasa walau bitamar, dengan sepotong kurma atau dengan seteguk air. Kenapa Nabi suruh kita memberi sedekah dengan seteguk air atau sepotong kurma? Ini hadis untuk orang miskin. Semiskin apapun kamu, jangan sampai tidak bersedekah di bulan Ramadan. Walaupun kemampuanmu hanya bersedekah satu potong kurma atau seteguk air. Ini nggak boleh diamalkan hadis ini oleh orang kaya. Datang ke panitia, ini saya ingin memberi buka puasa. Mana Pak? Nggak kelihatan. Ini mana tadi? Ini sebutir kurma. Mengamalkan hadis Nabi, saya memberi makan untuk buka puasa sepotong kurma. Sepotong. Ini padahal dia miliarder. Bukan itu maksudnya, semiskin apapun pemulung gitu ya. Bersedekahlah walaupun dengan seteguk air. Ini sama-sama pemulung. Azan maghrib, udah dia beli aja air mineral yang gelas itu. Tapi jangan yang merek itu, yang produk muslim ya. Dia minum seteguk untuk buka puasa, dia kasih temannya 3 orang. Dia dapat 3 orang. Nah, dia dapat pahala semua kawan-kawan yang pemulung itu walaupun dengan seteguk air. Nah, antum kasih makan sahur kepada santri tahfiz Quran yang dia baca Quran aja sehari bisa 5 juz. Habis sholat 1 juz. Belum lagi yang dia hafal bisa 5 halaman, setor ke muhafiznya kan. Lah kalau di pondok itu ada 100 santri, antum kasih buka puasa, bukan yang berat-berat dah, misalnya minuman dan snack bukan snack, kasih makan apa gorengan apa, itu antum dapat semua pahalanya. 100 santri, mungkin satu kotak kue itu 5.000, 5 kali 100 500.000, 500.000 dapat pahala 100 juz. 100 ya juz. Kalau satu santri 5 juz sehari berapa jadinya? 500 juz. Dapat pahala baca Quran 500 juz sehari. Luar biasa kan? Itu baru dari amal baca Quran. Belum si santri itu menjadi narasumber kultum, belum pahala dia mengimami sholat taraweh, qiyamul lail, belum lagi amalnya ngajar privat, ngajar yang di mana-mana yang hafiz Quran. Wah, ini makanya beramal itu cerdas, Pak. Jangan sudah habis amal uang banyak, dana banyak tapi nggak ada pahala yang lain. Karena saya dapat jemaah ibu-ibu nangis ke saya, ngomong, "Ustaz, kasihan saya." "Kenapa Ibu?"
Saya sudah serahkan semua. Ada sekitar 30 hektar tanah kepada kiai itu. Dia bilang mau bikin pesantren. Sertifikat sudah serahkan semua, sudah balik nama semua. Sudah 10 tahun itu saya wakafkan, tidak jadi apa-apa, masih jadi tanah kosong, dan itu ada sawitnya, diambil sendiri sama dia. Enggak jadi pesantren. Bagaimana pahala saya, Ustaz? Ibu dapat pahala. Pahala apa? Pahala ketika bersedekah itu tapi belum dapat jariah. Kan jariah mengalir. Nah, nyesal saya, Ustaz, nggak bisa diambil lagi. Ya ibu minta aja sama Ustaz itu. Kalau Ustaz itu tidak mau jadikan pesantren, tempat ini yang kasih alihkan ke yang mau. Tapi udah dibagi nama sertifikat semuanya 10 tahun yang lalu. Nangis ibu itu. Nah itu kenapa? Karena ingin beramal soleh tapi persiapan ilmu kurang. Coba kalau antum punya persiapan ilmu, ya mana ngasih makan preman dapat pahala sedekah, tapi jariahnya ngasih makan santri, dimakan santri, nanti itu jadi daging, jadi darah. Yang dimakan kan jadi daging, jadi darah, jadi sel otak. Nanti dia belajar, dia berdakwah, semua itu diantara tumbuh kembangnya fisik santri itu ada andil sedekah antum ngasih makan. Walaupun sekerat daging di tubuhnya, walaupun berapa butir sel, itu pahalanya untuk yang memberi makan semua. Jadi sedekah jariah jangan cuma diartikan untuk bangunan. Untuk bangunan masjid, pondok pesantren, rumah tahfiz saja mengalir pahalanya, apalagi untuk manusia hidup. Ini dipahami sedekah jariah apa selama ini? Bikin masjid, iya, betul. Panti asuhan, iya. Kuburan, ya kuburan. Tapi untuk manusia lebih dahsyat. Ya. Kalau untuk benda mati aja dahsyat, apalagi pahalanya ngalir terus selama masih yang menikmati itu terus dengan energinya, dengan ada andil antum dalam tumbuh kembangnya fisiknya, maka itu pahala untuk antum. Jadi ini termasuk persiapan ilmu, persiapan harta termasuk persiapan ilmu juga. Harta kita itu menjadi pendukung untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Nah, ini diantara persiapan menjelang Ramadan. Mungkin ini pendahuluan, kalau ada pertanyaan, ya siap-siap kita masuki Ramadan dengan ilmu. Jangan tanpa ilmu, kosong aja. Antara Ramadan tahun lalu dengan sekarang dan tahun-tahun sebelumnya sama aja. Kita hanya menghabiskan waktu. Nah, kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju'i wal atas. Alangkah banyaknya orang yang dia berpuasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga belaka. Jangan termasuk kita di antaranya ya. Baik, barangkali dalam durasi 5 atau 10 menit kalau ada yang bertanya saya persilakan. Tadi saya membagikan itu brosur training menghafal Quran semudah menggerakkan jari tangan yang sudah saya presentasikan waktu itu di sini ya. Kita trainingkan lagi hari ini di Masjid Fathullah UIN. Silakan hadir yang mau, nanti kuasai metodenya. Nanti dengan metode ini kita menghafal Quran di bulan Ramadan. Dan termasuk amal paling utama di bulan Ramadan adalah berinteraksi dengan Al-Quran. Baik membacanya, menghafalnya, mendakwakannya, dan mengamalkannya. Tuh. Ya. Apa gimana Pak? Oh iya, nggak masalah. Kalau kita memang setiap hari salam-salaman, memang kita setiap hari kalau salah minta maaf, lalu kita amalkan pula menjelang Ramadan, sah. Yang menjadi masalah kita nggak pernah salaman, kita nggak pernah minta maaf, tiba-tiba menjelang Ramadan salam-salaman. Sesuatu yang bukan tradisi kita pakai saat itu menjadi masalah tuh. Tapi kalau udah kebiasaan kita, nggak masalah. Antum biasa baca Quran nih. Setiap jam 9 pagi baca Quran jam 9 setelah duha ya. Tahu-tahu antum ziarah jam 9 antum baca Quran, enggak ada masalah di kuburan. Antum baca Quran di kuburan enggak masalah. Tapi antum enggak pernah baca Quran sama sekali, tiba-tiba ke kuburan baca Quran. Itu masalah. Sama, antum kalau ada teman masuk masjid salaman, keluar masjid salaman, kalau ada salah minta maaf. Kebiasaan itu lalu menjelang Ramadan lakukan juga, enggak masalah. Ini enggak ada hubungan jelek sekali, enggak mau minta maaf, enggak mau maafin walaupun udah salah besar. Menjelang Ramadan datang, ini problem itu Pak. Itu masalahnya yang tumben-tumben itu. Dan memang kalau di sisi dalil kita bisa lihat dari sisi bahasa. Sya'ban itu artinya
berhimpun dalam satu kasih sayang. Kenapa sebuah negara disebut sya'bun? Kan negara ya? Sya'bun itu negara Pak, bangsa. Karena dia bersatu dalam satu kesatuan kasih sayang untuk menjaga wilayahnya. Nah disitulah mereka jalin silaturahim, tidak bermusuhan, siap bersama-sama menghadang musuh yang menyerang, menjadi satu bangsa. Itu disebut sya'bun. Dari kata itulah muncul Sya'ban. Sya'ban itu artinya waktunya untuk bersilaturahim, saling memaafkan, saling memberi, saling memaklumi. Itu dari si makna kata bahasa Sya'ban itu. Ya. Coba tutup pintunya, nggak jelas suaranya. Oh, nyalakan lampu-lampu menjelang Ramadan. Ya. Begini. Nah, ya. Mandi yang menjadi ritual itu masalah, apalagi di tempat umum. Kalau di desa itu di sungai, di danau ya, laki perempuan. Nah masalahnya di situ, tidak terjaga aurat. Laki perempuan melihat laki melihat perempuan, lagi mandi lagi. Nah masalahnya di situ Pak. Adapun mandi untuk kebersihan bagus. Kita menjelang Ramadan nih bersihin masjid bagus. Karpet ganti yang bagus. Ya, tapi karpet sisa jangan dibuang, kan masih ada amal jariah orang di situ. Salurkan ke musola, salurkan ke pesantren, salurkan ke panti yatim. Ya, karpet ini Pak, walaupun jelek, kalau di tempat pesantren kampung itu berharga sekali. Ya, boleh menjelang Ramadan ganti karpet. Menjelang Ramadan AC-in semua masjid, boleh. Supaya nyaman orang beribadah di dalamnya ya, bersihin, cat ulang, mana yang sudah dicoret-coret dicat ulang, bagus. Bersih-bersih rumah, bagus. Tapi kalau menyusup di dalamnya sebuah keyakinan mitos, yang tidak boleh itu. Ya, kita nanti menjelang Ramadan nyalain obor, nyalain lampu di jalan-jalan, bagus. Siapa tahu jalan ke masjid untuk tarawih banyak lampu yang sudah putus kan, ganti lampu-lampu bagus biar orang bisa jalan kaki dengan terang ke masjid, bolak-balik, bagus, nggak ada masalah. Yang menjadi salah kalau menyusup di dalamnya ada mitos, itu yang menjadi masalah. Kalau menyusup mitos di dalamnya itu yang terlarang. Tapi kalau sebuah tradisi baik, baguslah. Daripada kita membuat seperti itu menjelang Natal, mendingan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri, ya kan? Perbaharui, bagusin lingkungan, meriahkan, semarakkan. Lah bagus itu. Ini aneh-aneh, kadang-kadang ada yang keras sekali itu, nggak boleh. Tahu-tahu menjelang Natal banyak di pohon-pohon dibikin lampu, dia nggak apa-apa. Gimana toleransi kita dengan agama lain? Ya Allah. Ya, sebuah tradisi yang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, para ulama menentukan sebagai di antara hukum syara, walaupun tidak disepakati, namanya uruf. Uruf itu salah satu dari hukum syara yang disepakati 4: Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas. Ada lagi Pak istihsan, ada uruf, itu ada 8 semuanya. Nah ini yang tidak disepakati bukan berarti tidak dipakai oleh mazhab Syafi'i, tidak dipakai mazhab lain, itu maksudnya tidak disepakati. Tapi ini sumber hukum juga. Adat tradisi yang baik tidak bertentangan dengan tuntunan Quran dan Sunnah menjadi sumber hukum. Tapi kalau bertentangan dengan tuntunan Quran, As-Sunnah, maka tidak boleh dipakai tradisi yang bertentangan. Bukan bahan begini Pak, kalau di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, berarti tidak boleh. Bukan begitu. Ini nggak ada di Quran Sunnah ini, pengeras suara ini. Ini nggak ada di Quran Sunnah ini. Apalagi ini Yahudi bikin ini. Nah, jadi bukan begitu cara pahamnya. Ini dipersiapkan kalau tidak datang dari Nabi atau dari Al-Quran, maka bid'ah, sesat neraka. Lah kita ini di zaman Nabi nggak ada semua ini, dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Memang kita sudah ada. Ya kita ini bid'ah semua kalau begitu. Memang kita sudah ada nih dari ujung rambut di zaman Nabi? Nggak ada.
Masjid kita nggak ada. Nah, ditambah sedikit lah, jangan sampai dalam tempurung ya, buka tempurungnya, oh ternyata luas. Dulu saya juga begitu, waktu masih ngaji baru kitab satu kitab itu. Saya dulu berpaham seperti itu, Pak. Sayyidina itu bid'ah itu. Wah, nggak boleh ngomong Sayyidina itu. Tahu-tahu setelah baca kitab 10, 100, ya Allah, yang dipakai-pakai oleh mereka itu Ibnu Taimiyah, kemudian yang pembaharu itu, Afghani, ya kan? Itu mengawali kitabnya ketika muqaddimah ala Sayyidina, termasuk Ibnu Katsir. Kaget saya lah, kok paham saya begini. Dulu saya mau mengutip Ibnu Katsir, mengutip Ibnu Taimiyah untuk mengatakan Sayyidina tidak boleh. Ternyata di kitab-kitab mereka pakai Sayyidina semua. Untuk yang asli ya, kitab yang lama nggak diedit ya. Tiba-tiba orang yang lancang mengeditnya, Pak. Dibuangnya Sayyidina di kitab-kitab itu. Termasuk yang terkenal itu kitab Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Itu ada Sayyidinanya itu. Diterbitkan baru, dihilangkannya Sayyidina itu. Kitab lamanya itu pakai. Nah, saya bilang, makanya memang kalau dulu di kampung gitu terbatas, Pak, cakrawala kita. Tapi setelah kita di kota belajar lagi, di Al-Qur'an aja Sayyidina, Nabi Yahya disebut Sayyidina Yahya. Ya kan? Sayyidau wa hasurau wa nabiyyam minas salihin. Sayyidina Yahya. Masa Nabi Yahya disebut Sayyidina boleh, Nabi Muhammad enggak boleh? Itu ayat berapa tuh? Kamu hafal Quran coba. Surah apa? Ali Imran ayat berapa? Nah, silakan dicek sekarang. Sayyidina itu Sayyidan. Nabi Yahya itu Sayyidan. Ayat? Udahlah kelamaan. Itu, Pak. Nah, jadi memang ngaji itu tidak berhenti. Dan jangan batasi kemampuan intelektual kita dengan satu guru. Imam Syafi'i berapa gurunya? Lebih dari 600 masyayikh. 600. Padahal kemampuan beliau autodidak pun mampu belajar, Pak, tanpa guru. Tapi gurunya 600 lebih. Lah kita autodidak nggak bisa membatasi guru satu aja. Kalau bukan guru saya itu saya nggak mau percaya yang lain. Nggak tahu kita kok bisa begitu orang belajar sekarang ya. Cukup ya. Ya. Baik, karena tadi ditanya, maka saya juga menjelang bulan Ramadan selama pergaulan dan ngisi ta'lim banyak kekeliruan, itu semua sumbernya saya. Kesalahan, kekeliruan itu saya. Kebenaran semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada jemaah sekalian sembari mengucapkan ya Ramadan Mubarak. Kalau disebutkan Ramadan Mubarak itu secara terjemahan artinya Ramadan yang penuh berkah. Tapi kalau kita sebutkan dengan teman kita kalimat Ramadan Mubarak, itu artinya selamat berpuasa Ramadan. Memang antaranya nggak ada kata selamat, nggak ada. Tapi kalau disebut Ramadan Mubarak, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan secara terjemah bebasnya. Ya. Demikian, mohon maaf sekali lagi dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita diberi Allah kesempatan luas untuk memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini dan menjadikan kita salah seorang pengikut Nabi yang setia akan berjumpa dengannya di surga Firdaus nanti bersama keluarga antum semuanya. Mohon maaf yang sebesarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.